Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tahu yang namanya Ratu Sima. Ada yang pernah dengar? Ratu Sima itu pelajaran di sekolah dulu waktu saya masih setelah dasar itu ada Ratu Sima. Ratu Sima adalah ratu yang memimpin kerajaan Kalingga, kerajaan di pantai di sekitar pesisir utara Pulau Jawa ya. Nah, Ratu Sima itu hidup sekitar tahun 650 Masehi, 600 sampai 670 Masehi, memimpin kerajaan Kalingga, dan dia memimpin dengan sangat bijaksana, adil, arif, dan dia tegas dalam perkara hukum, dan dia mendidik rakyatnya untuk berlaku jujur. Itu Ratu Sima. Sehingga sebegitu orang-orangnya itu taat hukum, patuh pada hukum, maka yang terjadi kerajaan Kalingga begitu tentram, damai, tidak ada kejahatan, tidak ada pencurian, tidak ada garong di sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, tersebutlah ada raja mancanegara yang pengen menguji coba apakah benar kalau kerajaan Kalingga itu rakyatnya itu sebegitu patuh taat pada hukum. Nah, raja asing ini membawa satu baskom berisi uang emas, dan ini ditaruh di alun-alun kerajaan Kalingga. Nah, raja ini memantau dari jauh. Nah, hari pertama betul-betul tidak ada orang yang menyentuh. Ada orang lewat lagi, cuma dilewati. Takut, oh ini bukan barang saya, nanti saya kena hukum, kena pasal. Itu tidak hanya per hari, tapi minggu berganti minggu, sampai bulan berganti bulan, sampai 1 tahun tidak ada kejahatan pencurian atau pengambilan, tidak ada, karena merasa itu bukan haknya. Tahun kedua juga sama, clean, bersih, tidak terjadi kejahatan. Tahun ketiga dilalah ini. Anaknya Ratu Sima sendiri jalan-jalan. Nah, sampai di alun-alun tidak sengaja kaki kanannya menyenggol baskom berisi uang emas itu. Dan apa yang terjadi? Dia ditangkap oleh prajurit-prajurit kerajaan, lalu digelandang, diperhadapkan pada Ratu Sima, dan Ratu Sima terkejut bukan kepalang, karena itu anaknya sendiri. Lalu bertanya, apa yang terjadi? Ratu Sima berkata begitu, ampun tuanku Ratu, Paduka Ratu, tadi anak ini menyenggol secara tidak sengaja baskom berisi uang. Wah, Ratu Sima galau. Satu sisi dia anaknya sendiri, tapi satu sisi dia harus mempertahankan supremasi hukum. Gimana itu? Nah, akhirnya dia mengambil keputusan, karena bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, tidak peduli itu anaknya sendiri. Prajurit, bawa keluar dan beri dia hukuman mati. Tapi justru para perwira kerajaan itu, para penasehat malah merasa kasihan dengan anak itu. Jangan tuanku putri, jangan Paduka, jangan dihukum mati, biarkan dia ampuni.
Dia cuma nyenggol aja kok, nggak sengaja. Lalu Putri Ratu Sima ini, ya sudah saya ganti. Hukumannya adalah penggal kaki kanannya, potong. Dipotonglah kaki kanannya sehingga anaknya menjadi buntung satu. Nah, di dalam Alkitab juga ada satu perkataan Tuhan yang mirip. Mari kita akan membuka Matius 5 ayat 27 sampai 30. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Jadi Matius 5 ini merupakan satu rangkaian khotbah di bukit. Dari pasal 5 sampai pasal 7 itu tentang khotbah di bukit. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amin. Bapak Ibu, Matius 5 ayat 27 sampai 30 ini ayatnya terulang lagi di dalam Matius 18 ayat 8 sampai 9. Mirip sekali, cuma bedanya kalau di dalam Matius 18 itu tidak disebutkan mata kanan, tangan kanan, enggak. Bahkan di dalam Matius pasal 18 ditambahi dengan kaki juga, kaki yang diamputasi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini diawali dengan sebuah firman, jangan berzina. Ini ada di dalam Taurat, 10 perintah Tuhan. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Pria memandang wanita, tapi wanita juga bisa memandang pria. Kalau cuma memandang, tentu tidak berdosa. Ini jadi berdosa kalau sampai menginginkannya, disebutkan ada menginginkannya. Saya tiap hari di sekolah juga memandang murid-murid perempuan. Memandang, karena memang juga seorang guru juga gitu. Tapi yang penting tidak menginginkannya. Kalau menginginkannya itu disebut berzinah, meskipun berzinah di dalam hati. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29-30 itu perkataan Tuhan Yesus yang begitu ekstrim, radikal, militan, keras. Ya, mata dicungkil, tangan kaki diamputasi sendiri. Luar biasa ya. Nah, tapi ini jangan ditafsirkan secara literal. Jangan ditafsirkan secara apa adanya, secara letterlek. Kalau ditafsirkan apa adanya, ini ngeri. Tentu semua jemaat banyak yang kakinya gotang, banyak yang buntung tangan, banyak yang buta. Ini bukan berarti mereka melanggar firman, tapi justru karena taat firman,
Jadi kalau selama ini ciri khas orang Kristen itu kasih, senyum, sukacita, tapi bisa jadi ciri khas orang Kristen itu kakinya godang, tangannya buntung, matanya buta. Ya bang ya, ya. Nah, oleh karena itu perlu kita menafsirkan, jangan pakai literal. Walaupun penafsiran literal ini yang paling mendekati kebenaran. Kalau ya terlek apa adanya. Yesus mati, ya mati. Yesus hidup, ya hidup. Tapi orang Muslim, Yesus hanya pingsan. Yang mati, Yesus. Tapi sebutannya mati. Dibaca sebagai Yudas. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi jangan gunakan penafsiran literal, tapi gunakan penafsiran gramatikal. Gramatikal itu dari kata grammar ya, grammar atau tata bahasa. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu dikenal adanya gaya bahasa. Salah satu gaya bahasa adalah yang bernama majas. Nah, yang namanya majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat ekspresi bahasa lebih menarik dan kreatif. Jadi dalam majas ini, gaya bahasa majas ini ada ratusan jenis-jenis majas. Nah, salah satunya adalah majas hiperbola. Yang seperti dikatakan ulat ini hiperbola. Kalau matamu menyesatkan pipi, engkau congkel buang. Kalau tanganmu menyesatkan, penggal buang. Kalau kakimu menyesatkan, penggal buang. Ini sebetulnya hanya gaya bahasa saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan yang lain kalau saya perjelas ini mengenai hiperbola, misalnya begini, ada kalimat lagi, aku sudah menunggu kamu selama 1000 tahun loh. Ya nggak mungkin ya. Ini terlalu lama disebut 1000 tahun. Pencuri itu lari secepat kilat. Emang ada orang lari secepat kilat? Yang lari secepat kilat saya kira cuma superhero Flash ya. Flash. Kalau Gundala itu cepat, lari secepat topan. Jadi itu berarti secepat kilat itu sangat cepat, ngeciput. Nah, tapi juga ada personifikasi, misalnya ya, personifikasi itu suatu benda tapi dihidupkan seolah-olah manusia. Contoh, lihat matahari. Pagi ini matahari nampak tersenyum padamu. Emang matahari bisa tersenyum? Lihat angin membelai rambutmu sekarang. Rambutmu yang berderai dibelai-belai oleh angin. Emangnya angin bisa membelai? Atau mungkin kita yang lebih akrab lagi gini, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami muliakan, bila mana berkenan, marilah mampir di gubuk saya. Mampir di gubuk saya. Ketika didekati gubuknya apa? Ternyata sebuah istana yang indah. Jadi dia merendahkan diri. Ini juga sebuah gaya bahasa majas. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali. Pertama berbicara tentang mata ya. Fungsi mata itu apa? Fungsi indera mata. Melihat, betul. Kalau hidung, penciuman. Telinga, lidah, rasa. Satu lagi kurang satu. Kulit. Ya, itu dia. Kulit, ya, untuk merasakan.
Nah, mata itu untuk melihat, tapi bisa juga untuk membaca firman, untuk membedakan yang baik dan buruk. Sebagai contoh misalnya, dengan mata kita bisa melihat mana apel busuk dan mana apel yang segar baik. Nah, mata juga bisa dipakai untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, agar kita bisa selalu bersyukur atas keindahan alam. Dan mata juga bisa dipakai untuk menangis bergulir air mata. Tuhan menampung air mata kita yang berdosa di dalam kirbatnya. Dan siapa yang menabur dengan ratap tangis akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, itu fungsi mata. Bagaimana kalau mata kita buta? Kalau ingin tahu bagaimana rasanya mata buta, cobalah pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda terus-menerus. 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Itu orang buta seperti itu rasanya. Nah, orang buta, orang yang tidak melihat, kalau tidak dipandu, tidak bawa tongkat, mungkin dia bisa terantuk batu, atau menerjang pintu, atau kepalanya terantuk ambang pintu, kejedot. Jadi fungsi mata seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah mata, kaki, tangan bisa menyesatkan kita? Mata bisa menyesatkan atau enggak? Bisa, kata Tuhan sendiri. Mata bisa menyesatkan. Kapan itu terjadi? Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kalau kita tidak bisa mendisiplin diri, kalau kita tidak bisa menjaga diri, menjaga hati, maka mata bisa menyesatkan kita. Jadi mata itu adalah pintu atau jendela dosa. Bisa jadi mata adalah pintu bagi terbukanya godaan. Amin. Amin enggak? Ya itu. Nah, firman Tuhan ini sebetulnya bermaksud untuk mengajak kita hidup dalam kekudusan, menjaga kesucian hidup agar berkenan kepada Tuhan. Jika ada godaan, penting bagi kita untuk segera berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, Daud pernah berdosa ya. Nah, dosa Daud adalah ketika menjelang petang, dia berjalan di loteng atau sotoh rumah, melihat siapa? Batseba lagi mandi. Batseba sih nggak bersalah ya. Dia bukan pelakor karena dia di rumahnya sendiri, mandi di tempatnya sendiri. Tetapi Daudlah sendiri yang berdosa. Dari pandangan mata, dari pandangan dia, lalu timbul dosa perampasan. Kenapa saya bilang perampasan? Karena Nabi Nathan itu memberikan contoh bahwa ada orang kaya yang punya domba banyak, tetapi malah mengambil orang miskin yang dombanya satu, yang makan bareng sama dombanya, tidur di sebelahnya, tetapi diambil oleh orang kaya itu dan dimasak. Itu perampasan. Dari pandangan jadi perampasan, dari perampasan jadi persinahan, dari persinahan jadi pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Uria. Itu panggilannya sendiri. Jadi
kelihatan sepele, cuma memandang saja, tapi akibatnya bisa berantai, superlatif, makin menajam. Bapak Ibu, yang menjatuhkan orang itu bukan batu gede. Kalau batu gede bisa dipegang ini, tapi batu kecil yang menjatuhkan orang itu batu kecil. Jadi kan dia tergelincir, kepaduk, itu batu-batu yang kecil. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang nampaknya remeh, yang sepele. Ini bisa berbuah menjadi dosa yang besar. Itu yang terjadi pada Daud. Jadi pertama, Daud dengan mata yang memandang, kemudian otak yang terangsang, mata yang keranjang, hidung yang belang, jadilah insan jalan. Seperti Karel Anwar bilang apa? Aku ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Nafsu membara bagai arang, terhempas jatuh ke dalam jurang, bagai domba yang terhilang. Jadi merembet dari hal-hal yang kecil menjadi besar. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan pandangan mata kita. Nah, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan itu ada tandanya, Bapak Ibu. Kalau seorang lelaki atau seorang pria itu berselingkuh, biasanya yang namanya HP itu disimpan rapat-rapat. Kalau ke kamar mandi dibawa, kalau ngecas ditaruh di kamar, lalu dikunci-kuncinya dibawa, lalu HP-nya juga dimatikan, atau HP-nya ditulis nama, misalnya yang gendakannya bernama Endang, ditulis Pendeta Heru. Itu ada Pendeta Heru yang dalam. Bapak Ibu, itu bisa terjadi ya. Jadi gampang ditengeri lah bahwa kayak malah repot. Dia harus bisa bikin siasat, harus bisa bikin alasan kalau keluar rumah. Lalu pemakaian uang juga, ya hitung-hitungan lagi, banyak pakai biaya. Nah, lebih baik kan dengan pasangannya sendiri. Amin. Gratis, tenang, HP digeletakin enggak kita takut. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya melalui nats firman Tuhan ini ada sebuah pelajaran yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa yang namanya rohani lebih penting daripada jasmani. Setuju apa enggak? Ya, jasmani memang penting, tapi lebih penting rohani. Kenapa? Karena kalau jasmani itu bisa berakhir di kuburan, tapi kalau rohani itu kekal, tak berkesudahan. Kalau perkara-perkara roh itu kekal. Nah, kalau jasmani, fokus kehidupan jasmani itu untuk menyenangkan diri, tetapi fokus kehidupan rohani untuk menyenangkan Allah. Jadi penting mendahulukan hal-hal yang berjangka panjang daripada yang berjangka pendek. Tetapi jangan diabaikan yang berjangka pendek, perkara-perkara jasmani. Nah, Amsal 16 ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri itu seperti orang yang bisa merebut kota.
bisa mengendalikan diri, orang yang bisa mendisiplin diri, itu seperti orang yang merebut kota, tidak berlebihan. Karena ini ilham firman Tuhan, inspirasi dari Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah ilustrasi ya, sebuah cerita lagi. Ada seorang penjahat yang hendak bertobat. Katakanlah penjahat itu bernama Kusni Kasdud. Nah, penjahat ini benar-benar ingin selalu mengurangi dosa-dosanya. Lalu datanglah malaikat mendekat kepada dia. Dia ingin, malaikat ini ingin menguji Pak Kusni Kasdud itu. Pak Kusni Kasdud, oh iya Tuanku, apakah kamu benar-benar ingin bertobat? Ya, saya ingin mengurangi dosa. Oke, saya ingin menguji kamu sekarang. Saya beri kamu 3 pilihan. Ada 3 benda di sini. Yang pertama pedang, yang kedua wanita cantik dan seksi, yang ketiga di sini adalah minuman keras, sebotol minuman keras, mungkin Jack Daniel atau apa, saya kurang tahu. Nah, sekarang saya ingin melihat karakter kamu. Kamu pilih manakah dosa yang paling kecil, lalu kamu terapkan. Lalu malaikat itu pergi. Nah, Pak Kusni Kasdud ini melihat satu ada pedang, satu ada wanita cantik, seksi, satu ada minuman keras botol. Dia pikir kalau pedang, dosa saya besar, nanti membunuh orang. Kalau wanita, ya kalau kasih pilih wanita, maka saya akan berzina terhadap wanita ini. Itu dosa besar juga. Nah, minuman keras ini tidak merugikan orang lain, paling berefek atau berimbas cuma pada saya aja. Paling banternya cuma fly, seperti terbang, teler itu ya. Lalu jambinya apa? Jambinya minuman keras itu diminum, gluk gluk gluk, gluk 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 gluk. Lalu mulai tenggeng, mabok, mulai kehilangan akal sehatnya, mulai kehilangan harga dirinya. Dia melihat seorang wanita cantik, dia ambil, dia paksa, dia perkosa. Nah, habis itu ada pedang, diambilnya, dia keluar dari rumah. Orang-orang yang lewat ditantangin semua. Ini maju, mati. Udah lagi mati. Nah, esoknya dia tersadar siuman dari maboknya. Kelihatannya sederhana, yang paling kecil yang diambil minuman keras, tapi efeknya itu dosanya lebih besar. Persinahan kena, pembunuhan kena. Jadi Bapak Ibu, jangan remehkan hal-hal yang kecil ini. Biasanya kalau orang punya, pria atau wanita punya gendakan, itu biasanya dia akan mengontrakkan rumah untuk ditinggali. Itu ciri khas biasanya. Tapi ada juga, itu teman saya sendiri, itu guru kimia, itu punya simpanan. Dia membikinkan rumah untuk gendakannya, wanita simpanan itu. Dia sangat berhati-hati terhadap istrinya. Istrinya bekerja di Puskesmas Wangon. Dia berhati-hati sekali
Tetapi karena sedang membangun rumah untuk gendakan itu, rumahnya sering ada tagihan di rumahnya. Tagihan semen, tagihan gending, tagihan keramik. Dan istrinya curiga. Nah, usut punya usut, bongkar punya bongkar. Ternyata suaminya sendiri itu Pak guru yang pernah Bapak KM itu berselingkuh. Dia ingin cerai. Istrinya menghadap ke sekolahan, kepala sekolah. Kepala sekolah nggak bisa jawab. Kalau seperti ini Anda memaksa ya, jangan dipecat saya, coba ke atasan lagi, ke dinas pendidikan. Dia maju ke dinas pendidikan, ternyata di dinas pendidikan itu ada bagian petugas yang menangani perceraian, jadi gade. Nah, sampai sana dia bersikeras untuk minta cerai. Tetapi dia dinasehati. Kebetulan orangnya orang Batak yang menang. Jangan kau lanjutkanlah. Ulanglah kau. Kasihan anakmu. Kasihan suamimu. Tapi saya nggak sanggup. Akhirnya dinasihati nggak bisa diperceraikan. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Tapi kalau bilang matamu jangan memandang saya dong. Matamu. Jadi langkah-langkah untuk menghindari kesesatan, satu, hindari keinginan melihat hal-hal yang tidak perlu, tidak baik, dapat mempengaruhi pikiran kita. Jadi jangan lihat tayangan video porno, jangan lihat tayangan video pengajaran sesat, video kekerasan, nanti berimbas pada kita. Kemudian fokuslah mata kita pada hal-hal baik, misalnya membaca Alkitab, membaca renungan firman Allah, tayangan rohani, pelayanan ibadah, dan hal-hal yang positif. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan